Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kali ini kita akan memikirkan satu topik manusia jujur. Manusia jujur. Kita akan membaca Amsal pasal 14 ayat yang kedua. Pasal 14 dari Amsal. Amsal 14 ayat 2 demikian firman Tuhan. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan. Tetapi orang yang sesat jalannya menghina dia. Saudara yang kekasih, nilai jujur. Apakah masih ada orang jujur? Ini sebuah pertanyaan yang sangat logis di zaman modern yang bertanya sinis tentang kejujuran. Karena kejujuran seringkali dicemooh seakan sebuah kebodohan yang membuat orang tersingkir dari percaturan pertarungan yang ada. Bahkan gereja seringkali juga dianggap tidak jujur dan terjebak pada nilai-nilai relatif. Bohong atau tidak jujur dianggap sah hanya dengan alasan untuk tujuan kebaikan. Sehingga jujur memang makin hari makin langka, saudaraku. Kompromi-kompromi yang sangat menyedihkan terjadi dan tanpa sadar terjadi pembunuhan terhadap kemurnian iman Kristen. Nah, oleh karena itu saya pikir menjadi sangat penting untuk memikirkan, masih adakah orang jujur? Sebuah pertanyaan yang kelihatannya sepele tapi perlu untuk dijawab dengan jujur. Kalau kita tanya masih adakah orang jujur? Kalau tidak jujur kita akan berkata ada dan banyak. Kalau jujur mungkin kita akan berkata, wow, betapa sulitnya menemukan orang jujur. Bukankah begitu saudaraku? Nah, apakah jujur itu? Saya kira kita akan menjerumuskan dulu terminologinya. Kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujur itu sama dengan lurus hati. Tidak berbohong, tidak curang, tulus, ikhlas. Nah, itulah jujur. Sehingga jujur itu adalah orang yang lurus dan dia tidak berbohong karena dia mengatakan apa yang harus dikatakan. Dia tidak berperilaku curang untuk mengambil sebuah keuntungan. Dalam sebuah permainan, ia tidak curang hanya untuk meraih kemenangan. Jujur. Ikhlas, tulus, apa adanya. Sementara Alkitab mengatakan jujur adalah mengatakan ya untuk ya dan tidak untuk tidak. Tidak lebih, tidak kurang. Tepat kepada sasaran. Karena kalau lebih atau kurang tidak tepat pada sasaran itu dosa. Karena memang Alkitab berkata dosa adalah tidak tepat pada sasaran yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan kehendaki. Nah, karena itu tidak lebih tidak kurang apa adanya. Tulus tanpa motivasi yang terselubung. Karena Yesus pun pernah mengkritik orang-orang Israel ketika beribadah. Tuhan berkata, percuma bangsa ini beribadah padaku. Mereka hanya beribadah dengan mulut, bibirnya saja. Tetapi hatinya jauh dari aku. Artinya mereka tidak jujur. Saudara, apakah jujur itu? Jujur itu akhirnya merupakan sebuah karakter Kristiani yang harus hidup dalam kehidupan semua orang percaya. Ia bahkan menjadi semacam KTP atau identitas untuk mengenali seseorang itu Kristen atau bukan. Mestinya kejujuran menjadi warna yang tampak nyata. Karena di dalam hubungan keseharian, kejujuran mempunyai peran penting dalam relasi pribadi dengan pribadi, dalam bermasyarakat, apalagi berdagang, di dalam pekerjaan kita. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, jangan kita sebagai orang Kristen tertelan kepada kalimat, mana bisa orang jujur hidup, mana bisa dagang jujur untung. Awas, jangan terjebak. Dan jangan menelan mentah-mentah kalimat itu. Karena memang itu kalimat berbahaya. Yang sebetulnya tidak boleh diberi ruang atau diberi tempat dalam kehidupan setiap orang percaya. Jujur sangat penting sebagai kualitas iman orang Kristen. Jujur sangat penting untuk kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan. Jujur sangat penting. Hanya karena dengan itu kita layak disebut orang Kristen. Sekarang kita akan bertanya saudara, siapakah orang yang jujur itu? Kalau kita sudah mengerti nilai jujur adalah ya untuk ya dan tidak untuk tidak. Dan kalau kita tahu itu karakter orang Kristen, siapa yang orang jujur? Nah, mestinya ya tentunya orang Kristen, bukan? Yaitu pertama orang yang takut akan Tuhan. Seperti Amsal 14 ayat 2 mengatakan, siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang jujur. Artinya apa lagi? Kalau orang tidak jujur, maka kita bisa berkata dia tidak takut akan Tuhan. Kenapa begitu? Ya sudah pasti ya tuh. Kalau kita tidak jujur kan kita berbohong. Kalau kita berbohong kan kita berbuat dosa. Kalau berbuat dosa kan artinya tidak takut pada Tuhan.
Rumusan ini harus dibuat dulu secara transparan, secara jelas. Sehingga kita tidak boleh berdalih. Ya, saya tidak jujur karena terpaksa. Ya, saya sih takut Tuhan, tapi terpaksa tidak jujur. Kenapa? Oh, karena lingkungan begini dan begono. Dah, artinya apa? Anda lebih takut kepada lingkungan daripada takut kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya kita sudah kompromi pada sebuah situasi sehingga kita menjadi tidak jujur. Bapak enak aja ngomong. Emangnya Bapak jujur? Emangnya Bapak hebat? Saya bergairah sekali untuk sebuah kejujuran. Sekalipun ada waktu tertimpa dan harus menyesal dalam ketidakjujuran. Tidak mudah, yes. Tapi jangan bilang tidak bisa. Susah, yes. Tapi jangan bilang tidak mungkin. Oleh karena itulah kita mau belajar sama-sama untuk terus bertumbuh. Dan kita harus bergairah kepada kejujuran. Paling tidak kita mulai dari wilayah yang mungkin untuk kita kerjakan. Dan bergerak kepada berbagai lain di dalam kehidupan kita. Jujur adalah orang yang takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan akan membuat kita kuat dan mampu melakukan kejujuran. Takut akan Tuhan akan terus mengawasi kita. Menuntun, membimbing kita. Sehingga kita berpikir di tengah-tengah kehidupan untuk memikirkan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ini penting, saudaraku. Nah, oleh karena itulah jangan sampai kita terjebak dalam jebakan-jebakan salah di tengah-tengah kehidupan sehingga akhirnya kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Takut akan Tuhan menjadi bekal utama. Takut akan Tuhan harus menjadi pemikiran serius bagi tiap orang percaya. Takut akan Tuhan akan menumbuh kembangkan kejujuran di dalam kehidupan. Jadi kita mesti berani memberi satu garis tegas. Kalau memang kita takut Tuhan, ayo kita hidup jujur. Yang kedua, siapa orang yang jujur? Orang yang jujur adalah orang yang menyukai kebenaran. Kalau dia suka pada kebenaran, pasti dia benci pada ketidakbenaran. Kalau dia suka pada kebenaran, pasti dia benci pada jalan yang serong. Kemunafikan, ketidaktulusan, kecurangan. Karena orang yang benar selalu berjalan straight set. Lurus maksudnya. Tepat arahnya. Ya tidak menyimpang ke kiri atau menyimpang ke kanan. Orang yang menyukai kebenaran selalu bergairah untuk melakukan kebenaran, maka dia bergairah hidup dalam kejujuran. Bagi dia, kejujuran adalah sesuatu yang memberikan gairah pada kehidupan sebagai orang yang menyukai kebenaran, yaitu firman Tuhan. Wow, menarik untuk dipikirkan, saudara. Nah, oleh karena itu ayo kita bangun diri kita secara bertanggung jawab. Di dalam komunikasi kita dengan firman Tuhan, perenungan kita akan firman Tuhan yang menolong kita menjadi orang yang sangat menyukai kebenaran dan memampukan kita untuk melakukan kejujuran, hidup jujur. Nah, ini penting. Oleh karena itu di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita jangan sampai kita terjebak salah, terperangkap pada perangkap yang tidak tepat. Siapakah orang yang jujur? Yaitu orang yang menjadi saksi Tuhan. Nah, dengan demikian kita bisa menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita bisa menyaksikan di dalam pergaulan nilai akan kejujuran menjadi identitas kekristenan, bahwa saya adalah orang yang takut akan Tuhan, saya adalah orang yang menyukai kebenaran, saya orang yang menjadi saksi Tuhan. Dan hanya kita dikenal sebagai orang yang jujur, saudaraku. Siapa orang yang jujur? Orang itu. Siapa orang itu? Kristen. Siapa Kristen itu? Anak Tuhan, cinta kebenaran. Nah, itu akan menjadi semacam satu nilai yang tidak terhenti. Sesuatu yang kemudian memberikan rumusan, gambaran yang tepat tentang siapa kita, eksistensi diri kita, keutuhan kita. Alangkah sangat menyenangkannya. Jikalau demikian, maka setiap orang percaya sudah seharusnya jujur di dalam hidupnya. Setiap orang yang mengaku percaya sudah seharusnya menjadi model dari sebuah kejujuran. Artinya apa, saudara-saudara? Kejujuran menjadi alat untuk mengidentifikasi. Bisa dijadikan begitu ya. Kejujuran menjadi satu alat untuk mengidentifikasi sejauh mana kedekatan hubungan kita dengan Tuhan. Ada orang bilang, saya memang sering gak jujur Pak, tapi menyesal. Bagus. Ketika kita menyesal, tahu salah, itu bagus sekali. Persoalannya adalah, kenapa engkau menyesal? Kenapa engkau salah? Karena tahu itu tidak baik. Tuhan tidak mau. Tetapi kenapa diulang? Kenapa diulang? Karena seringkali kita tidak berdaya. Sehingga akhirnya menyesal menjadi satu kata basa-basi. Hanya untuk menunjukkan sebuah penyesalan, tetapi tidak ada perubahan dan perbaikan. Maka itu akan menjadi sesuatu hal yang bisa melululantakkan seluruh nilai-nilai di dalam kehidupan.
Nah, kita jangan terjebak di sana, saudara. Karena itu kita harus berani mengidentifikasi diri kita sebagai orang percaya dengan cara lihat saya jujur apa tidak. Supaya ada orang yang melihat kita, mengkoreksi kita. Jujur apa tidak, nah kita mesti berani. Untuk mengatakan A atas A, B atas B. Ya, tidak. Jujur. Sekalipun mungkin tampaknya kita akan mendulang kerugian dan bukan keuntungan. Jujur. Sekalipun tampaknya kita akan kehilangan kesempatan. Dan bukan mendapatkan kemenangan. Tetapi saya pikir jujur nilainya sangat tinggi. Dia akan menciptakan hal-hal apa yang kita pikir tadinya akan hilang dan tidak kita miliki. Jujur akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang mewarnai hari-hari hidup kita di tengah-tengah kehidupan kita. Itu sebab dikatakan orang sesat. Ya, orang yang sesat jalannya menghina Tuhan. Yaitu orang sesat jalannya itulah jalan menurut maunya dia. Dia tidak lagi jujur pada dirinya. Dia tidak lagi jujur pada Tuhannya. Dia tidak lagi berjalan pada kebenaran. Dia hanya bersiksak ke kiri ke kanan, melakukan seenaknya apa yang dia pikirkan betul dalam hidupnya. Nah, di situ orang akan terjebak. Di situ orang akan menjadi salah. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, setiap orang percaya sekali lagi sudah seharusnya jujur dalam hidupnya. Dan dia mampu menjadi model di tengah-tengah kehidupannya. Dan dengan demikian nilai jujur itu hidup dalam hidupnya. Dan orang tahu, ia orang yang cinta pada kebenaran. Mengapa kita harus jujur? Mungkin ini menjadi pertanyaan yang perlu untuk kita jawab. Sekaligus menjadi puncak dari seluruh pemikiran kita tentang nilai jujur ini. Ya, kita harus jujur. Karena dengan demikianlah kita bisa membuktikan bahwa kita sudah dilahirkan baru. Perhatikan kalimat ini. Mengapa harus jujur? Karena hanya dengan demikianlah kita sudah membuktikan kita sudah dilahirkan baru. Saudaraku, ini menjadi penting. Karena jangan lupa ketidakjujuran bisa terjadi bukan hanya dalam kehidupan dagang, bahkan dalam khotbah. Ya, dalam kesaksian yang seringkali dilebih-lebihkan, ditambah-tambahkan. Ya, katanya sih, ya supaya orang lain terharu dan ikut Tuhan. Akhirnya kita tidak jujur. Kita memodifikasi kesaksian hanya untuk memunculkan kekaguman orang kepada diri. Menambahkan firman Tuhan, Tuhan berkata seperti ini pada aku. Padahal Tuhan tidak pernah ngomong begitu pada dia. Tapi untuk mendaulat dan mengatasnamakan Tuhan. Supaya orang mendengar apa yang dikatakannya. Tidak jujur kan? Jadi ketidakjujuran itu bisa melanda bahkan dunia rohani. Oleh karena itu saya berkata, orang harus jujur supaya dia bisa membuktikan bahwa dia memang sudah lahir baru. Jadi sudah lahir baru tidak bisa dibuktikan hanya dengan sebuah kesaksian. Tetapi dengan sebuah kehidupan yang nyata, khususnya dalam konteks kita ini loh. Jujur tadi. Bersaksi pun harus jujur, berkhotbah pun harus jujur. Memang begitu sih. Apa yang kita saksikan, apa yang kita sampaikan tidak sekedar untuk menyenangkan telinga orang. Supaya kita mendapat penghargaan, orang senang pada kita, lalu memanggil kita kembali. Kebenaran memang seringkali menyakitkan. Tapi kebenaran harus diungkapkan. Kebenaran harus dinyatakan. Jadi, mengapa harus jujur? Itulah bukti bahwa kita sudah dilahirkan baru. Ya, ini perlu. Bukankah manusia baru beda dengan manusia lama? Maka yang baru dan yang lama itu bumi langit bedanya. Jadi yang baru dan yang lama harusnya hidup takut akan dia. Yang baru dan yang lama harusnya berbeda di dalam kesehariannya. Yang baru dan yang lama harusnya tidak ada di dalam hidupnya. Wah, jadi baru dan lama itu nyata. Artinya tidak ada dalam hidupnya, yang baru ada, yang lama itu sudah hilang. Tidak mungkin baru dan lama sekaligus ada. Jadi bukti sudah dilahirkan baru. Mengapa harus jujur? Karena itu juga bukti bahwa kita mengenal kebenaran. Orang lahir baru kan harus bertumbuh dalam pemahamannya akan kebenaran. Semakin kita tahu kebenaran, sekalipun kita berpikir ini untuk kebaikan, kita tidak akan melanggar kejujuran. Seringkali orang salah mengerti. Maksudnya baik, ini orang sudah bertobat. Sehingga dia tidak jujur, maksudnya baik. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia tidak mengenal kebenaran dengan utuh. Waktu dia makin ngerti kebenaran, baru dia tahu, iya benar ya. Baik sih, baik tujuan, tapi kalau kemudian nabrak firman Tuhan, ya tidak benar toh. Nah, di situ dia mulai sadar. Sehingga dia tidak lagi terjebak pada hal yang salah. Maka itu menunjukkan ada sebuah tingkatan pertumbuhan dalam mengenali kebenaran. Yaitu firman Tuhan. Karena itu dia perlu bergaul, dia perlu bertumbuh di dalam firman yang hidup itu. Dan firman itu menguasai seluruh kehidupannya. Sehingga hidupnya seperti apa yang Tuhan mau. Dan ini akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa di dalam pergumulan kehidupan keseharian kita. Jadi saudara,
Kebenaran yang kita kenal harus tampak nyata di kehidupan yang kita jalani. Kebenaran yang kita kenal harus dapat dilihat oleh orang yang ada di sekitar kita. Kebenaran itu memang luar biasa. Mengapa harus jujur? Karena jujur merupakan bukti bahwa kita anak Tuhan. Sudah lahir baru? Oh, saya sudah lahir baru. Bagus. Sudah mengenal kebenaran? Bagus. Dan akhirnya apa? Muncullah sebuah pengakuan bahwa dia betul-betul anak Tuhan. Kok bisa muncul? Karena orang melihat bukti kualitas kehidupan dalam konteks kejujuran. Orangnya bisa dipegang. Kan menarik, saudara. Sehingga dengan demikianlah orang-orang Kristen tidak terjebak pada perangkap zaman yang kemudian membuat mereka kalah. Karena godaan-godaan dan nilai-nilai yang akhirnya mengurangi harga, mengurangi nilai dari kejujuran itu sendiri. Sehingga orang terjebak menjadi tidak jujur dengan alasan yang kemudian dipelesetkan demi kebaikan tadi. Tidak ada alasan kita bisa berhenti di sana. Jadi jujur adalah jujur pada dirinya. Ia tulus, tak ada motivasi terselubung di sana. Jujur adalah jujur pada dirinya. Tidak lebih, tidak kurang dari apa yang dikatakannya. Jujur adalah jujur pada dirinya. Ia tak merancang sebuah kebohongan untuk sebuah keuntungan atau bahkan kebaikan sekalipun. Karena dia tahu kebaikan yang baik adalah kebaikan di dalam dan atas nama kejujuran, bukan kebohongan. Loh Pak, ini kan orang mau mati Pak. Kalau kita jujur ngomong, dia tanya anaknya bagaimana, tadinya naik motor, anaknya udah mati. Kan kalau kita kasih tahu nanti dia mati Pak. Saudaraku, silakan Anda mempunyai pertimbangan psikologis. Tapi apa iya kalau kau kasih tahu anaknya mati, dia akan mati? Itu kan keraguan kita, perhitungan kita secara medis. Tapi kalau kemudian dia pikir anaknya hidup lalu hanya dia tahu mati, apa kemudian dia tidak esok? Lalu kita bilang tunggu waktu yang tepat. Apa itu waktu yang tepat? Kapan itu? Bila mana itu? Emang kita tahu kondisi hati seseorang? Yang kita tahu kan kondisi fisiknya. Lalu kita berpraduga. Sah-sah saja itu. Tapi jangan kemudian menggugurkan kebenaran dari semuanya. Ada banyak kata bijak untuk memberikan dia kekuatan. Ada banyak kata bijak untuk memberikan dia gairah. Nah itu sebab kita harus membiasakan diri dan menyukai hidup dalam kejujuran. Sehingga mengatakan kejujuran menjadi tidak susah bagi kita. Jujur menjadi susah karena memang seringkali kita permainkan. Jujur menjadi susah karena menjadi bagian yang tidak didemonstrasikan. Jujur menjadi barang langka karena takut akan Tuhan tidak lagi mendominasi kehidupan keseharian kita. Nah oleh karena itu saudaraku, dimanapun Anda berada pada hari ini ketika merenungkan, mendengarkan bagian ini, kita perlu belajar sama-sama mengevaluasi diri kita, situasi pekerjaan kita. Kalau Anda berkata, Pak, Bapak enak ngomong, nyatanya susah, saya bisa mengerti. Saya bisa mengerti, bahkan sangat mengerti apa yang Anda katakan. Saya setuju 100% itu susah. Mana ada ikut Tuhan, berbuah untuk kemuliaan Tuhan yang gampang-gampang. Wong dia suruh kita sangkal diri pikul salib kok. Tetapi Tuhan yang sama berjanji kepada kita akan menyertai kita hingga kesudahan zaman ini dan memberikan kepada kita kemampuan untuk melakukan apa yang Dia mau, termasuk untuk hidup jujur itu. Jadi jangan takut. Oleh karena itu mari kita jujur sama-sama di tengah-tengah kehidupan kita, mendemonstrasikan seluruh kehidupan dan mempersembahkannya untuk puji hormat bagi nama Tuhan kita. Nah ini harus menjadi gairah dalam hidup kita, yang kita tumbuh kembangkan menjadi sebuah kehidupan yang nyata, yang bisa dilihat orang. Sehingga saudara di kantor, sedikit demi sedikit belajarlah. Secara sederhana ini ya, absen aja kita sering tidak jujur. Ya, 8:10 nih, kantor jam 8. Nah loh, merah sudah 10-nya kan begitu. Kita akal-akali jamnya. Kalau saya ingat-ingat berapa belas tahun yang lampau. Kita kadang-kadang begitu. Nah itu kita anggap guyonan biasa gitu ya. Kita biasa sampai ketawa-ketawa, teman ke teman. Kadang-kadang ya kartu kita diperiksa sama teman kita yang duluan datang, kita titip. Atau sebaliknya kita duluan datang, kita yang nitip kan gitu kan ya. Malah kadang yang manipulatif gitu. Dengan selipan angka di utak-atik, diperiknya sore. Sehingga jam 17 berubah menjadi jam 7. Wah diatur-atur sedemikian rupa begitu ya. Sehingga 7.00 kan begitu. Bisa diset begitu rupa. Bisa diakal-akalin. Tapi kemudian kita berlaku tidak jujur loh. Sehingga memang jam kedatangan kita tidak merah. Ya. Tetapi awas. Jam kedatangan tidak merah. Tapi kita sudah membangun dosa.
Dimulai dari yang kecil dulu. Ya, yang bisa jadi guyonan, ketawa-ketawaan kan gitu kan. Nah, nanti bergerak terus. Ketika kebohongan menjadi bagian kehidupan dan dianggap biasa, kita ditelan oleh dosa. Karena itu, ayo nilai jujur harus kita bangun supaya ada benteng pertahanan yang membuat kita kuat dari serangan dosa. Karena dosa itu satu kali dia masuk kayak virus. Dia grogotin terus kita ke dalam untuk hancur. Sebaliknya, ketika kejujuran sebagai ekspresi dari sebuah kebenaran menguasai kehidupan, kita akan mampu melakukan banyak hal yang tidak pernah terbayangkan. Hal-hal yang akan membuat diri kita sendiri kagum. Kok saya bisa ya? Kok saya berani ya? Yes, itulah kasih karunia. Di situ Tuhan akan menolong kita. Oleh karena itu saudaraku, sukalah pada kejujuran. Tumbuh kembangkan kejujuran. Maka puaslah hidupmu. Jangan biarkan kita terjebak pada nilai salah yang menjungkir balikan kejujuran dan seakan-akan menganggap kejujuran adalah sebuah kebodohan. Yang menganggap kejujuran hanyalah sebuah kegagalan. Yang menganggap kejujuran adalah tembok penghalang untuk menggapai kemajuan. Maka demi Tuhan yang hidup, saya akan berkata, tidak. Tetapi siapa yang berjalan dengan jujur takut akan Tuhan. Sebaliknya, mereka yang berjalan tidak jujur menghina Dia, maka hidupnya jauh dari bahagia yang sejati. Bukankah begitu? Jadi, selamat membangun jujur. Selamat menjadi jujur. Mulailah dari yang terdekat. Suami, istri, orang tua, anak, sahabat, rekan sekerja, bermasyarakat, bekerja. Semoga Anda dan saya bisa menjadi saksi bahwa kita bisa jujur dalam hidup kita. Jangan lupa, kalaupun susah dan pahit, ingat, pahit adalah obat yang manjur untuk mengobati sakit. Dan pahit dalam melakukan kejujuran, kiranya menjadi vitamin untuk menumbuhkan, menguatkan iman kita. Bukankah begitu saudaraku? Camkan, pikirkan, dan bertekadlah. Aku mau jadi orang jujur. Selamat jujur. Tuhan memberkati saudara dan saya. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang mempersekutukan kami di dalam merenungkan akan kebenaran firman. Karena itu tolonglah kami untuk mengerti dan kuat melakukan, dan hidup kami jadi berkat bagi sesama dimanapun kami ada. Kami berdoa, ya Tuhan kami, pimpin tuntun setiap langkah kami. Mampukan kami dalam kasih-Mu, sehingga kami cinta dan haus akan kejujuran. Di dalam kerinduan kami untuk bertumbuh dan bertambah menjadi orang yang jujur, kiranya Tuhan memberi kemampuan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.